Bab 3119. Memasuki laut kesadaran. Kamu tidak ingin bicara atau kamu pikir aku sedang mengujimu? Melihat Johanni menggantung kepalanya, masih terlihat bodoh, Erikin berbicara lagi. Sebenarnya formasi ini benar-benar mengisolasi dunia luar dan dalam. Bahkan jika kamu muncul, kamu juga tidak akan terlihat oleh orang lain serta jenis ketua iblis apa kamu, level tinggi, level kuning atau level bumi. Setelah tinggal selama 500 tahun, kamu pasti juga sangat kesepian, jadi mengapa kamu tidak keluar dan berbicara? Aku tidak punya niat buruk. Di lautan kesadaran Johanni, saat ini ketua iblis bermata merah memancarkan energi hitam di sekujur tubuhnya sedang duduk bersila di udara. Dalam lautan kesadaran Johanni, sebuah energi hitam besar menyelimuti dunia. Situasinya benar-benar berbeda dari Febrina Tang yang pernah dilihat Erikin sebelumnya. Saat itu, Febrina Tang menghadapi 3 wilayah asing ketua iblis dan dengan kultivasi fase penilaian 1 penurunan, dia hanya bisa berdiri di ruang lawan, menempati hampir separuh laut kesadaran. Namun, meski laut kesadaran Johanni hanya memiliki 1 ketua iblis, tetapi dia hampir menguasai seluruh laut kesadaran dan hanya ruang di bawah ketua iblis yang kurang dari 10 kaki. Sebuah cahaya redup ada di sana dan Johanni duduk di dalamnya dengan kepala tertunduk. Dalam energi hitam, cahaya ini tampak seperti tidak ada apa-apanya. Saat ini, di seberang laut kesadaran, ketua iblis bermata merah ini menatap dingin ke arah Erikin di luar, matanya terus berkedip. Erikin benar, dia bisa mendengar semua yang dia katakan dengan jelas dan mengerti apa yang dimaksud Erikin. Johanni, sepertinya pukulanmu itu memiliki beberapa efek. Ketua iblis melihat ke bawah ke tempat Johanni duduk bersila di bawah dan sudut mulutnya membuat senyuman dingin. Saat itu, dirinya sudah terlalu menganggap remeh. Dia pikir Johanni telah benar-benar ditekan olehnya dan tidak bisa mengendalikan tubuhnya, tetapi tiba-tiba pejuang kebanggaan itu mengerahkan sebuah serangan. Lalu memasuki ke tengah guntur, menahan hukuman langit, yang secara tidak langsung sudah mengungkap beberapa detailnya. Hanya saja aku tidak menyangka pemuda ini benar-benar bisa menebak kemungkinan adanya aku melalui jejak energi hitam itu. Dia memang memiliki beberapa kemampuan. Sambil mencibir, menatap Erikin dari kejauhan, ketua iblis menyipitkan matanya. Tapi kamu tidak harus menantikannya. Bahkan jika orang ini memiliki keraguan, tidak ada bukti nyata. Aku memiliki rencana untuk pergi keluar. Ketua iblis mencibir. Ketua iblis wilayah asing adalah keberadaan yang paling tidak cocok daratan dunia dewa. Jika keberadaanku diketahui oleh kultivator, bukan hanya aku yang mati, bahkan kamu juga akan mengalami hal yang sama. Aku telah beroperasi di laut kesadaranmu selama 500 tahun. Selama aku tinggal di sini selama beberapa tahun lagi dan menggerogoti semua kerohanianmu, maka aku bisa hidup di daratan dunia dewa menggunakan identitasmu. Tentu saja, aku akan membunuh semua orang di keluargani sebagai balasan atas perbuatanmu sebelumnya. Ini semua salahmu. Jangan. Mendengar ini, Johanni di bawah yang bertubuh kurus, gemetar dan memohon dengan lemah. Sudah terlambat, aku akan meninggalkanmu dengan sedikit kesadaran, kemudian membiarkanmu melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana orang tua dan kerabatmu disiksa secara brutal sampai mati olehku. Ketua iblis mencibir. Sedangkan sekarang, jika aku berpura-pura tuli dan bisu, dia tidak bisa melakukan apapun padaku. Jika dia tidak bisa menembus kerohanianmu, dia tidak bisa mengetahui situasimu. Jadi, apa yang telah kamu lakukan sebelumnya tidak ada artinya selain membuatku memutuskan untuk membalas dendam pada keluargamu. Teman, aku selalu memilih menjadi orang yang sopan, tetapi jika kamu masih tidak berbicara, maka aku akan bertindak.
Ketika ketua iblis berbicara dengan kejam, dalam formasi, setelah Eric Kin selesai berbicara, ada keheningan dalam formasi. Tidak ada respon sama sekali. Ketua iblis memutuskan untuk berpura-pura mati dan tidak percaya bahwa Eric Kin dapat menemukan dirinya sendiri, jadi tentu saja dia tidak akan bereaksi. Mengenai hal ini, Eric Kin juga sudah menduganya, jadi dia hanya tersenyum dan menyingkirkan kelembutan di wajahnya. Baiklah, karena kamu tidak keluar, aku hanya bisa memaksamu untuk keluar. Setelah mengatakan itu, Eric Kin tiba-tiba menutup matanya dan embusan napas merasukinya. Ketua iblis menunjukkan ekspresi serius, tidak tahu trik apa yang akan dilakukan Eric Kin. Tapi selama dirinya tidak melepaskan kerohanian, maka seharusnya tidak ada masalah. Dan saat berikutnya, boom. Alis Eric Kin tiba-tiba menyala dengan cahaya, bersinar seperti bintang. Di dalam formasi, kegelapan di segala penjuru diterangi oleh cahaya. Kemudian seorang jiwa dewa pria kecil yang berpenampilan sama seperti Eric Kin terbang keluar dari alisnya, terbungkus cahaya. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan dan ekspresinya acuh tak acuh. Setelah melihat Johanni, dia dengan cepat terbang ke arah alis Johanni. Orang ini berani sekali, hingga dia berani menggunakan jiwa dewa fase keilahian untuk menyelidiki aku. Tampaknya dia yakin dengan keberadaanku. Mata ketua iblis sedikit menyipit, lalu niat membunuh yang kuat pun muncul. Penyelidikan jiwa dewa berbeda dengan penyidikan Eric Kin terhadap Johanni sebelumnya. Pada saat itu, dirinya dapat mengusir Eric Kin, tetapi kali ini jiwa dewa tidak memiliki entitas dan sangat cepat. Sebelum dirinya menelan Johanni dan tidak paham ilmu sihir, maka tidak ada cara untuk memaksa Eric Kin pergi. Selain itu, Eric Kin sangat licik, di mana dia mengatur formasi di sekelilingnya, sehingga dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memaksa Sindini dan yang lainnya untuk mencegahnya. Oleh karena itu, jiwa dewa Eric Kin tidak dapat diusir. Jika dia mau, dia pasti akan masuk ke laut kesadaran Johanni. Jika kamu harus memaksaku untuk muncul, maka kamu akan mati. Ketua iblis bermata merah itu berdiri tiba-tiba dan energi iblis yang kuat pun muncul. Bila bukan karena terpaksa, dia tidak ingin memunculkan diri, karena terlalu berbahaya. Tapi eksplorasi jiwa dewa Eric Kin sama berbahayanya. Bila dia memasuki laut kesadaran Johanni, itu sama saja dengan memasuki wilayahnya sendiri. Pada saat itu dia pasti akan menemukan dirinya, jika begitu dirinya akan langsung menghancurkan Eric Kin. Bagaimanapun juga dirinya bisa mengendalikan tubuh Johanni, cukup hancurkan saja tandanya dan pergi. Tepat ketika ketua iblis bermata merah bersiap-siap, tepi laut kesadaran yang gelap gulita berjatuhan dengan cepat seperti ombak. Kemudian, seberkas cahaya keemasan muncul, diikuti oleh gelombang cahaya. Jiwa dewa Eric Kin benar-benar memasuki laut kesadaran Johanni. Bukan hanya ketua iblis yang sedikit terkejut, bahkan Johanni yang berada di bawah pun pucat dan tubuhnya kembali gemetar. Tamat sudah, tamat sudah. Eric Kin, bagaimana dia bisa begitu impulsif dan ceroboh? Johanni hendak memuntahkan darah karena marah. Dia mengekspos kartu truf terakhirnya dan mengambil alih tubuhnya untuk waktu yang singkat, agar Eric Kin dapat melihat kejanggalannya dan juga memang untuk memberitahu Eric Kin bahwa ketua iblis wilayah asing sedang mengendalikannya. Tetapi memberitahu kamu ini, hanya agar setelah kamu meninggalkan wilayah rahasia galaksi, pergilah mencari kultivator yang tepat untuk memecahkan masalahnya. Aku memberitahumu bukan untuk memintamu masuk mencari kematian. Dan terakhir kali, ketika Eric Kin mengulurkan tangan untuk menyelidiki, bukankah dia sengaja menyampaikan berita itu kepadanya? Mengapa dia tidak mendengarkan sarannya sama sekali? Sepanjang jalan,
Johanni memilih untuk mengambil risiko terakhir karena dia melihat bahwa Erikin bijaksana dan memiliki beberapa keterampilan. Akan tetapi sekarang, dirinya belum diselamatkan, tetapi Erikin sudah akan ditelan ketua iblis. Rupanya benar itu adalah ketua iblis wilayah asing, kelihatannya aku tidak salah baca. Bergantung di energi hitam, Erikin melihat ketua iblis, melihatnya beberapa kali dan tersenyum kecil. Nak, tebakanmu benar, tapi tidakkah menurutmu ini agak terlambat? Melihat Erikin benar-benar menerobos masuk, ketua iblis melainkan menjadi tenang. Bersambung.